Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Sahih Muslim, Kitabul Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Iman. Catatannya mengenai keimanan. Babu bayanil iman, bab keterangannya iman atau penjelasannya iman, wal Islam dan Islam, wal ihsan dan ihsan. Di bab ini membahas tentang keterangan atau penjelasannya iman, Islam, dan ihsan. Iman itu apa? Islam itu apa? Ihsan itu apa? Wa wujubil imani, wa wujubi dan wajibnya al imani iman bi itsbati qadarillah, dengan tetapnya qadar Allah subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala dan maha luhur siapa Allah. Dan wajibnya iman terhadap ketetapan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wajibnya mengimani bahwasanya qadar itu betul-betul ada. Wa bayani dalili dan keterangan dalil atau petunjuk alat tabarri atas cuci tangan, atau kalau di hadis yang lain alat tabarrui, atas cuci tangan. Cuci tangan itu maksudnya tidak ikut campur, miman dari orang, layu minu yang tidak percaya dia, tidak iman dia, bil qadari dengan qadar. Dan keterangan atau penjelasan dalil atas cuci tangan dari orang yang tidak beriman terhadap qadar. Wa igladil qawli, dan memberatkan ucapan fi haqihi, di dalam haknya percaya terhadap qadar, dan memberatkan ucapan di dalam haknya percaya terhadap qadar, sehingga di dalam omongan atau di dalam ucapan itu terhadap orang-orang yang tidak beriman dengan qadar itu betul-betul dipertegas. Kamu nggak percaya dengan qadar, salah itu. Nah, karena qadar itu, percaya dengan qadar itu juga termasuk rukun iman, di mana orang yang tidak mempercayai satu rukun iman saja sama dengan tidak mempercayai rukun iman yang lainnya. Nanti di belakang juga ada penjelasan seperti itu. Qala berkata siapa Abul Husain? Abul Husain, yaitu Abul Husain ini julukan Muslimu binul Hajjaj, Muslim bin Hajjaj Al-Qushairiyu. Ya, ini nama aslinya penulis atau apa istilahnya, perawi, ya, periwayat kitab Sahih Muslim ini. Namanya Muslim bin Hajjaj Al-Qushairiyu. Kalau di atas ini Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Aslinya dari Al-Qushairi, daerah Qushairi, kemudian pindah ke An-Naisaburi. Imam Muslim berkata,
Abul Husain, yaitu Muslim bin Hajjaj Al-Qusairi, rohimah semoga menyayangi hu padanya Imam Muslim, siapa Allah bi'aunilah dengan pertolongannya Allah. Imam Muslim yang semoga Allah menyayanginya dengan pertolongannya Allah berkata, nabtadi'u memulai kami wa iyau dan khusus kepadanya Allah nastakfi minta kecukupan kami minta kecukupan hanya kepada Allah. Wa ma taufikuna dan tidak ada pertolongan kami illa kecuali billahi dengan Allah. Jalla yang maha agung, jalaluhu keagungannya Allah. Tidak ada pertolongan kami kecuali dengan Allah yang maha agung keagungannya, yang bisa memberikan pertolongan dalam agar dicukupkan oleh Allah, ya hanya Allah yang bisa mencukupi kami dengan pertolongan, hanyalah atas izin Allah yang maha agung. Hadisnya, hadis yang pertama nomornya nomor 8. Kalau di hadis lain ya ada nomor 1. Hadatsani Abu Khaythamah, yaitu Zuhair bin Harbin, hadatsana Waqi' an Kahmas an Abdillah bin Buraidah an Yahya bin Ya'mar wa hadatsana Ubaidullah bin Mu'ad al-Ambari wa hadza, dan adapun ini hadisnya Ubaidullah bin Mu'ad al-Ambari. Hadatsana Abi, hadatsana Kahmas an Ibni Buraidah an Yahya bin Ya'mar, qala berkata siapa Yahya bin Ya'mar. Yahya bin Ya'mar berkata, karena telah ada awalaman pertama kalinya orang, qala yang berkata siapa orang, fil qadari di dalam urusan qadar, bil Basroh di Basroh, yaitu Ma'badun al-Juhani, Ma'bad al-Juhani. Jadi Yahya bin Ya'mur berkata, pertama kalinya orang yang membahas tentang urusan qadar di Basroh, yaitu orang yang mempermasalahkan atau mulai tidak percaya dengan qadar ya di tanah Basroh adalah Ma'bad al-Juhani. Inilah orang yang pertama kalinya orang Qadariyah, yaitu orang yang tidak percaya dengan qadar. Namanya Ma'bad al-Juhani. Fantolaktu maka berangkat aku Yahya, anak aku wa Humaidu bin Abdurrahman, saya dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, haja ini dua orang yang haji, atau mu'tamiro ini dua orang yang umroh. Saya bersama dengan Humaid berhaji atau berumroh, berangkat haji atau berangkat umroh. Fakulna maka berkata kami, laulakina seandainya menjumpai kami ahadan pada seseorang min ashabi Rasulillah dari sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'alna lalu bertanya kami hu pada ahadan min ashabi Rasulillah, amat tentang apa-apa yaqulu yang berkata siapa haulai mereka ini maksudnya ini tadi Ma'bad al-Juhani ini, fil qadari dalam urusan qadar. Nah, pada saat itu kami berharap seandainya kami bisa berjumpa dengan salah satu dari sahabat-sahabatnya Nabi. Lalu kami akan bertanya kepada
salah satu sahabat Nabi yang kami jumpai itu tentang yang dikatakan oleh mereka-mereka yang mengatakan tentang urusan qadar, yang mana mereka nggak percaya dengan urusan qadar. Fawufiko maka dicocokkan lana pada kami Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar bin Khattab? Dakhilan orang yang masuk al-masjidah pada masjid. Ternyata saat itu apa yang menjadi keinginan kami, kodernya, apa namanya? Kalau bahasa kita biasanya dilalah, ya, dilalai, ya. Dilalah tapi kersane ngalah gitu kan. Dilalah kersane ngalah. Ya, kodernya itu kami berjumpa dengan Abdullah bin Umar yang pada saat itu akan masuk ke dalam masjid. Jadi ngepasi, nyocoki. Fakta naftu, maka menggandeng aku hu pada Abdullah bin Umar, anak aku wasohibi dan temanku tadi Humaid bin Abdirrahman tadi. Ahaduna salah satu kami an yaminihi di sebelah kanannya Abdullah bin Umar, wal akharu dan yang lain maksudnya Humaid an shimalihi dari sebelah kirinya Abdullah bin Umar. Nah, karena ngepasi betul ya sudah langsung kami gandeng Abdullah bin Umar. Saya gandeng di sebelah kanannya, teman saya atau Humaid menggandeng di sebelah kirinya Abdullah bin Umar. Fadonantu maka optimis aku, anna sesungguhnya sohibi sahabatku, temanku, Humaid tadi, saya kilu akan memasrahkan saya kilu. Akan menyerahkan omongan. Saya kilo akan menyerahkan omongan al-kalama pada ucapan. Saya kilo akan menyerahkan omongan siapa teman al-kalama pada ucapan ilaya kepadaku. Saya yakin betul teman saya ini berharap saya menjadi juru bicaranya. Fakultu maka berkata aku, Abu Abdirrahman, hei Abu Abdirrahman, ini julukannya Abdullah bin Umar. Inahu bahwasanya qad duara sungguh telah muncul kibalana di arah kami sopo nasun beberapa manusia ya qarauna yang membaca mereka Al-Qur'ana pada Al-Qur'an. Wayata kofaruna dan mencari-cari mereka al-ilma pada ilmu. Wahai Abu Abdirrahman, sungguh telah muncul di kalangan kami manusia yang sama membaca Al-Qur'an dan mencari-cari ilmu, haus akan ilmu. Orangnya senang baca Al-Quran dan haus akan ilmu. Wa dzakara dan menyebutkan siapa Yahya bin Ya'mar min sya'nihim dari tingkah mereka atau dari kondisi mereka.
Wa annahum dan sesungguhnya mereka yas'umuna menyatakan mereka bahwasanya la qadara tidak ada qadar. Wa annal amro dan sesungguhnya perkara unufun baru saja terjadi, tidak direncanakan sebelumnya. Nah, pada saat itu Yahya siapa tadi namanya? Yahya bin Ya'mar menceritakan bahwa sudah muncul orang-orang atau manusia yang mereka itu ya sebenarnya mubalek. Nah, ya senang maca Quran, senang membaca Al-Quran. Mereka juga suka dengan haus akan ilmu, sering membahas tentang urusan ilmu. Berarti mereka ya para ulama-ulama sebenarnya. Tapi yang aneh dari mereka, ya, mereka itu menyatakan bahwa tidak ada qadar. Mereka tidak percaya dengan adanya qadar. Dan yang mereka yakini adalah suatu perkara itu baru saja terjadi. Artinya tidak ada perencanaan sebelumnya. Ya, tidak ada qadar, tidak ada penulisan qadar. Kalau ekstrimnya ya, mereka memiliki keyakinan Allah itu tidak tahu sebelum itu terjadi. Sebelum satu terjadi itu Allah nggak tahu. Setelah terjadi baru Allah tahu. Nah, berarti belum ada tulisan qadar sebelumnya. Wa annal amra unufun. Nah, mereka memiliki keyakinan seperti itu. Nah, ini kan keyakinan yang berkebalikan dengan keyakinan Islam, di mana Islam itu meyakini bahwa adanya qadar yang sudah memang direncanakan oleh Allah, tapi mereka tidak meyakini hal itu. Bahkan mereka mengatakan Allah itu nggak tahu kalau itu belum terjadi. Nah, ini kan sangat bertolak belakang dengan pemahaman Islam. Qala berkata siapa? Abdullah bin Umar. Fa'idalah kita, maka ketika berjumpa engkau, ulaika pada mereka itu, fa'akhbir. Maka engkau mengabarilah hum pada mereka, ani sungguhnya aku, iku bariun cuci tangan, minhum dari mereka. Abdullah bin Umar kemudian berkata, kalau kamu bertemu dengan mereka, yang katanya mubalek, tapi mereka itu nggak percaya dengan qadar, mereka memiliki keyakinan bertolak belakang dengan keyakinan kita, akidahnya seperti itu, maka kabarilah kepada mereka bahwa aku cuci tangan dari mereka. Aku lepas tangan, aku tidak mau ikut campur dengan mereka. Padahal Abdullah bin Umar yang ngomong, seorang sahabat Nabi, seorang ulama. Walam dan sesungguhnya mereka, bura'u, cuci tangan mini dariku. Dan mereka cuci tangan dariku, artinya aku dengan mereka nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan apapun. Waladhi demi zat. Yahlifu yang bersumpah bihi dengan zat siapa Abdullah bin Umar. Maksudnya ini adalah kalimat sumpah demi Allah. Lau ana seandainya sungguhnya li'adim bagi salah satu mereka apa mithla Uhudin semisalnya gunung Uhud apane dzaban emasnya fa'anfaqo lalu menginfakkan dia ahad hu pada mithla Uhudin dzahaban, ya, pada emas yang seperti gunung Uhud itu, oh, maka tidak akan menerima siapa Allah minhu dari ahad, hatta sehingga yu'mina beriman dia bil qadari dengan qadar. Aku bersumpah
demi Allah, seandainya salah satu dari mereka itu memiliki emas seperti besarnya gunung Uhud, emas yang besar sekali, yang banyak sekali, berkilo-kilo, berkuintal-kuintal, mungkin tontonan, bertonton, lalu mereka menginfakkan emasnya itu, oh, Allah tidak akan menerimanya. Sampai mereka iman terhadap qadar. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika seseorang tidak mau iman terhadap qadar, maka amalannya tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima sama Allah. Betul-betul nggak diterima. Karena nggak percaya dengan qadar. Baru Allah akan menerima amalannya, ya, ketika dia sudah mau kembali beriman terhadap qadar. Ketika dia mau beriman, maka iman ini merupakan syarat mutlak bagi seseorang untuk bisa diterima amalannya. Sumakola kemudian berkata, siapa? Abdullah. Hadatsani Abi, yaitu Umar bin Khattab. Qala berkata Umar bin Khattab. Kemudian saat itu Abdullah bin Umar bercerita suatu hadis. Ayahku yang bernama Umar bin Khattab pernah bercerita kepadaku. Bainama suatu ketika nahnu kami inda Rasulillah, di sisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, suatu hari. Suatu hari kami berada di sisinya Nabi. Tiba-tiba tola'ah muncul alaina atas kami, siapa rajulun, seorang laki-laki, syadidu, yang sangat bayadis thiyabi, putih pakaiannya. Syadidu sawadi sya'ri, sangat hitam rambutnya. Saat itu tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaian dengan pakaian yang sangat putih dan memiliki rambutnya itu berwarna sangat hitam. Layura, tidak bisa dilihat alai atasnya rojul, atharus safari, bekas berpergian. Tidak terlihat dari laki-laki itu bekas berpergian, artinya bukan orang yang kelihatannya itu musafir. Tapi wala ya'rifu, tidak mengetahui hu padanya rojul, minat dari kami, ahadun, seseorang pun. Tapi salah seorang dari kami tidak tahu dia itu siapa, nggak ada yang kenal. Seorang pun nggak ada yang kenal dengan orang atau laki-laki ini tadi. Hatta sehingga jalasa, duduk dia rojul ila Nabi, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk kepada Nabi. Fasnada, maka menyandarkan dia, rukbatahi, pada dua lututnya, ila rukbatahi, pada kedua lututnya Nabi. Wawadoa, dan meletakkan dia rojul, kafaihi, pada dua telapak tangannya, ala fakhidaihi, atas dua pahanya Nabi. Jadi laki-laki yang tidak dikenali itu, yang tadi pakai baju yang warnanya sangat putih, punya rambut yang sangat hitam, tidak terlihat bekas berpergian, bukan musafir, tapi tidak diketahui, seseorang pun tidak mengetahui, seorang pun dari kami tidak mengetahui orang ini itu siapa, nggak kenal. Dia duduk di depan Nabi, menyandarkan dua lututnya pada dua lutut Nabi, dan dia meletakkan dua telapak tangannya di atas dua pahanya Nabi. Waqala, dan berkata siapa rajul. Kemudian laki-laki itu pun berkata, ya Muhammad, hei Muhammad, akhbirni, semoga mengabari engkau nih padaku, anil Islam, mengenai Islam. Hei Muhammad, katakan kepadaku
ceritakan kepadaku mengenai Islam. Islam itu apa? Faqala, lalu bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu, adapun Islam iku antasyhada, mempersaksikan engkau atau menyaksikan engkau an bahwasanya la ilaha, tidak ada sesembahan. Ilah itu sesembahan. Illallah, kecuali Allah. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Wa anna Muhammadan, dan sungguhnya Nabi Muhammad iku Rasulullah, utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa tuqima, dan mendirikan engkau as-sholata pada sholat. Wa tuti, dan mendatangkan engkau az-zakata pada zakat. Wa tasuma, dan berpuasa engkau Ramadhana di bulan Ramadan. Wa tahujja, dan haji engkau al-baita pada Baitullah atau ke Baitullah. Ini statokta, jika mampu engkau ilaihi pada Baitullah, apane sabilan jalannya. Kemudian Nabi bersabda, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak, yang wajib, yang pantas untuk disembah selain Allah. Dan engkau menyaksikan bahwa kan di wali kelas tanggal 2 masuk. besok Besok kan masuk ke sini, Pak. sekolah tok. Oh, sekolah tok. Wah. Ini pun kita Pak. Ikut di mana saya? Mana tadi? Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak, yang pantas, yang wajib untuk disembah selain Allah, dan engkau bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah Shallallahu alaihi wasallam. Dan engkau mendirikan sholat, mendatangkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah jika engkau sudah mampu jalannya. Nah, ini statokta ilaihi sabilan, ini zadan warohilatan, bekal dan kendaraan. Kalau disingkat, yang namanya Islam itu adalah rukun Islam. Syahadat, bersaksi tiada sesembahan yang berhak untuk disembah, berhak, wajib, pantas untuk disembah selain Allah, mengerjakan sholat, mendatangkan zakat, puasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah jika sudah mampu jalannya. 5, ya, ada 5 hal yang merupakan definisi daripada Islam. Islam itu apa sih? Islam itu ya 5 ini, mengerjakan 5 hal ini. Bersaksi tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan sholat, mendatangkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah. Itulah yang dinamakan dengan Islam. Qala, berkata siapa rojul, sodakota, benar engkau. Qala, berkata siapa Umar bin Khattab. Ini kan tadi hadisnya Umar bin Khattab ya. Fajibna, maka heran kami, lahu pada rojul. Yas'alu, bertanya dia rojul hu pada Nabi, wa yusodiku, namun membenarkan dia hu pada Nabi. Lah kami saat itu yang mendengar peristiwa itu merasa terheran-heran. Mosok ada orang yang nggak dikenal tiba-tiba tanya sesuatu, tanya tentang Islam, terus dijawab oleh Nabi, orang itu membenarkan. Nah ini kan kayak orang
seperti orang yang menebak ngetes ini. Izin ini dari Bu Milanya jauh diumumin ke grup kelas tuh mereka datang ke sekolah, cuman nggak diperjelas kalau misalnya pondok tuh belum. Ya kalau mau di sini nggak apa-apa gitu aja. Hah? Ya ikut nggak apa-apa, ikut CKM. Kalau enggak besok nganter sekolah aja gitu. Pilih yang mana? Dia udah bawa baju sekolah di Monas. Iya, makanya ditanya bapaknya, pilih yang mana Pak gitu. Mau ditinggal ikut CKM apa? Mau bawa pulang? Nah, kesini lagi hari Sabtu yang tidur di sini. Kalau hari Kamis dan Jumat ikut sekolah aja. Tapi kalau mau ikut ngaji ya monggo, persilakan. Ya. Qala berkata siapa rojul, fa'akhbiri maka mengabarilah engkau ni padaku anil iman mengenai iman. Sekarang ceritakan kepadaku tentang iman. Iman itu apa? Qala bersabda siapa Nabi, iman itu adalah antuk mina, bahwa beriman engkau bilai pada Allah wa malaikati, dan malaikat-malaikatnya Allah, wa kutubi, dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan utusan-utusannya Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, hari kiamat. Wa tu'mina, dan beriman engkau bil qadari, dengan qadar, khairihi, baiknya qadar, wa syarrihi, dan jeleknya qadar. Kemudian Nabi pun menjawab, yang dinamakan iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya Allah, kepada kitab-kitabnya Allah, kepada utusan-utusannya Allah, dan kepada hari akhir, hari kiamat. Dan engkau beriman terhadap qadar, baik qadar yang baik, ya. Engkau percaya terhadap qadar, iman terhadap qadar, apakah itu qadar yang baik maupun qadar yang buruk, qadar yang jelek. Artinya semuanya, baik itu qadar yang baik maupun qadar yang jelek, itu semuanya datang dari Allah. Nah, Nabi menjawab definisi dari iman itu dengan 6 hal ini. Makanya para ulama menyebutkan 6 hal ini disebut sebagai rukun iman. Kalau tadi 5 hal yang disebutkan definisi mengenai Islam, ya, oleh para ulama disebut sebagai rukun Islam. Nah, ya, dalam hadis memang nggak ada Nabi bersabda rukun iman, rukun Islam, nggak seperti itu. Tapi yang menyimpulkan adalah para ulama. Qala berkata siapa rojul, sodakota, betul engkau. Wah, laki-laki itu membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Rasanya kok kayak ngetes aja ini. Orang ini kok kayak ngetes ini. Qala berkata siapa rojul, fa'abiri maka mengabarilah engkau ni padaku anil ihsan, mengenai ihsan. Sekarang katakan padaku, ihsan itu apa? Yang dimaksud dengan ihsan itu apa? Definisi ihsan itu apa? Qala bersabda siapa Nabi, al-ihsanu, yang dinamakan ihsan itu adalah antak Buddha, menyembah engkau Allah pada Allah, ka'anaka, seakan-akan sesungguhnya engkau iku tarohu, melihat engkau hu, pada Allah. Nabi menjawab, yang dinamakan dengan ihsan itu adalah, atau definisi ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jadi beribadah, ya, beribadah kepada Allah seakan-akan Allah itu melihat. Fa'ilam takun, maka jika tidak ada engkau ikutaro, melihat engkau hu, pada Allah, maka yakinilah fa'inahu, maka sungguhnya Allah iku yaroka, melihat siapa Allah kepadamu.
Jika kamu tidak bisa melihat Allah, karena memang penglihatannya manusia itu terbatas, ya, tidak bisa melihat Allah, maka yakinilah bahwa sesungguhnya Allah itu melihatmu. Allah itu Al-Bashir, zat yang maha melihat. Al-Muhaimin, zat yang maha meneliti. Yakinilah itu. Jadi yang disebut dengan ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan Allah melihatmu. Jika engkau tidak melihat, tidak bisa melihat pada Allah, maka yakinilah bahwa Allah itu melihatmu. Artinya, yang namanya ihsan itu ikhlas dalam beribadah. Beribadah hanya mengharapkan pahala dari Allah. Seolah-olah ya, meyakini, ya, seolah-olah dengan meyakini bahwa Allah itu betul-betul melihat kita yang sedang beribadah, sedang menyembah kepadanya. Nah, meyakini bahwa kita itu yang sedang menyembah kepada Allah tuh disaksikan oleh Allah, dilihat oleh Allah. Oh, iki hambaku iki sedang menyembahku. Nah, keyakinannya sampai seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan ihsan. Qala, berkata siapa rojul, fa'ahbiri, maka mengabarilah engkau ni padaku, anis saati, tentang kiamat. Nah, sekarang ceritakan kepadaku mengenai kiamat. Kapan terjadi hari kiamat? Nah, qala bersabda siapa Nabi, mal mas'ul, tidak ada orang yang ditanya anha dari kiamat, bi'a'lama dengan lebih tahu, minas sa'ili dari orang yang bertanya. Nabi kemudian bersabda, yang ditanya maupun yang bertanya sama-sama nggak tahu tentang kiamat, tentang kapan terjadinya hari kiamat. Baik yang nanya maupun yang ditanya itu sama-sama nggak tahu. Qala berkata siapa rojul? Qala berkata siapa rojul? Fa'abiri, maka memberitahulah, mengabarilah engkau ni padaku an amarotiha, mengenai tanda-tandanya kiamat. Nah, kalau gitu sekarang ceritakan kepadaku tentang tanda-tandanya kiamat. Tanda-tanda kiamat itu apa? Tanda-tanda terjadinya hari kiamat itu apa? Qala bersabda siapa Nabi, antalida, bahwasanya melahirkan siapa al-amatu, budak perempuan, rabbataha, pada majikannya budak. Tanda kiamat yang pertama adalah antalidal amatu robataha, bahwa seorang budak perempuan melahirkan pada majikannya budak tersebut. Ini bisa dijelaskan seorang budak, ya, yang melahirkan pada anak majikannya, ya, secara otomatis dia merdeka. Tapi dia tidak memerdekakan ibunya. Digambarkan seperti zaman sekarang, anaknya kaya raya, ibunya dijadikan pembantu. Atau ada penjelasan yang lain juga, seperti dalam peperangan itu, yang kalah akan diperbudak atau menjadi budak. Maka yang menang boleh menjimak budaknya itu. Orang yang kalah itu kan diperbudak, maka yang menang boleh menjimak budaknya itu. Nah, jika dijimak kok kemudian hamil lalu melahirkan anak, nah otomatis anak ini menjadi merdeka.
Karena dia berasal dari orang yang merdeka, ayahnya merdeka. Ibunya masih budak, statusnya ibunya itu masih budak. Nah, suatu ketika ibunya yang statusnya masih budak itu diperjualbelikan. Lalu ternyata tidak sengaja dibeli oleh anaknya dan dijadikan budak. Nah, itu seperti itu. Atau ini juga bisa, penjelasan yang lain ini juga bisa kinayah. Karena saking bejatnya moral, sampai-sampai seorang anak memperlakukan ibunya sendiri layaknya seorang budak. Nah, ini tanda kiamat, salah satu tanda kiamat. Terus tanda yang lainnya, wa antara dan bahwa melihat engkau al-hufata, orang yang nyeker, al-hufata, orang yang nyeker, al-urota, lagi telanjang, al-urota lagi telanjang, al-alata orang yang melarat, ri'a asyai para pengembala kambing, para pengembala kambing. Nah, orang-orang ini ya tatawaluna, sama unggul-unggulan mereka saling berlomba-lomba. Nah, fil bunyani di dalam bangunan. Fil bunyani di dalam bangunan. Nah, kemudian tanda yang berikutnya adalah orang-orang yang miskin, gampangannya seperti itu. Orang-orang yang miskin mereka sama unggul-unggulan di dalam masalah bangunan. Unggul-unggulan di dalam masalah bangunan. Fokusnya hanya tentang keduniaan saja. Unggul-unggulan, siapa yang bangunannya paling bagus, yang paling tinggi, yang paling bagus, yang paling mewah. Qala berkata siapa? Umar. Thumma kemudian intolako pergi siapa rojul. Setelah bertanya tentang tanda-tanda kiamat kemudian dijawab oleh Nabi, laki-laki itu pun pergi. Falabithu maka menetap aku malian sebentar. Malian ini waktu yang sedikit. Untuk berpikir, kok tadi rojul itu bertanya lalu membenarkan terus malah pergi. Nah, itu maksudnya tuh di sini Umar penasaran dengan yang dilakukan oleh si rojul tersebut. Fumakola kemudian bersabda siapa Nabi li kepadaku, manggil. Nabi manggil kepadaku, ya Umar, he Umar. Atadri adakah mengetahui engkau man siapakah as-sailu orang yang bertanya? Umar yang sedang berpikir sejenak tadi tiba-tiba dipanggil oleh Nabi. Seakan-akan Nabi itu tahu tentang penasarannya Umar bin Khattab terkait dengan orang yang tadi tanya kemudian membenarkan, tanya membenarkan, tanya lagi terus pergi. Nah, Kultu berkata aku Umar, Allah wa rasulahu dan utusannya Allah, iku alamu lebih mengetahui. Oh, Allah dan utusannya lebih mengetahui, kalau saya nggak tahu Nabi. Nanti kalau saya jawab malah dikiranya ro'yu, pendapat saya sendiri. Ya, saya emang nggak tahu. Dan itu emang adabnya emang seperti itu kalau bersama dengan Nabi. Karena jelas Nabi itu lebih tahu daripada para sahabat-sahabatnya. Qala bersabda siapa Nabi, fa innahu maka sungguhnya rajul Jibrilu Jibril. Ata datang siapa Jibril, malaikat Jibril, kum pada kamu sekalian, yu'alimu mengajari siapa malaikat Jibril, kum pada kamu sekalian, dinakum pada
agama kamu sekalian. Itulah malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril datang kepada kalian untuk mengajari ilmu agama. Oh alah, nah, mungkin pada saat itu Umar bin Khattab ya, oh ternyata malaikat Jibril ya, oh kami jadi tahu tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, nah, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Insya Allah disambung pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.